Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah untuk materi hari ini yaitu materinya masih tentang kasih sayang. Nah ya, yang mana kasih sayang ini cangkupannya luas ya. Nah, terutama kita harus berkasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah ya. Kasih sayang kepada sesama, kepada hewan dan juga tumbuhan ya. Nah, ini harus kita terapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah baiklah, sebelum lanjut ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amin. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai ke materinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Nah ya, dari hadis ini kita dianjurkan untuk menyayangi makhluk yang ada di bumi. Nah ya, jadi ketika kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, ciptaan Allah yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi. Maksudnya siapa saja makhluk yang ada di langit, malaikat ya, dan bahkan yang maha pencipta ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala pun akan menyayangi kita. Nah ya, dari itu kita harus saling menyayangi. Oke. Nah, selanjutnya mungkin di antara kalian memiliki peliharaan ya. Nah, memelihara hewan itu diperbolehkan ya, asal dirawat dengan sebaik mungkin. Hewan diberi makan yang cukup dan disayangi. Contoh hewan yang boleh dipelihara adalah misalkan kucing, ikan, ayam, bebek, kambing, dan burung. Nah ya, ataupun hewan-hewan yang tidak berbahaya seperti itu. Kalaupun kalian memelihara ular, boleh tidak? Asalkan itu dirasa tidak berbahaya, ya silakan. Namun kebanyakan hewan ular ataupun jenis-jenis reptil itu memang berbahaya. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sayang kepada anak yang saling menyayangi. Nah, terutama kita pun saling menyayangi terhadap sesama manusia. Contoh, saat bertemu dengan teman, kita selalu tersenyum dan mengucapkan salam. Tidak hanya dengan teman ya, bahkan dengan orang tua ataupun guru, ketika kita bertemu maka tersenyum dan ucapkan salam ya. Nah, seperti itu. Dan salah satu contoh sayang kepada teman juga bisa dengan cara saling mendoakan ya, saling mendoakan yang terbaik seperti itu. Nah, selain daripada itu, dari kasih sayang ini akan timbul tolong menolong. Nah ya, dan tolong menolong ini adalah sikap saling membantu di dalam kebaikan. Tolong menolong harus dilakukan dimanapun kita berada. Dan tolong menolong itu bisa dalam bentuk membantu orang yang sedang kesusahan, ataupun teman yang terjatuh ya, dan sebagainya. Jadi intinya kita saling menolong ya. Ketika kita menolong teman kita, maka suatu saat ketika kita dalam kesusahan, kita pun insya Allah akan ditolong lagi ya, seperti itu. Nah, saling membantu juga nih salah satunya ya. Contohnya misalkan di saat piket di kelas ya, itu pun termasuk tolong menolong. Bekerja sama membersihkan masjid pun itu salah satunya tolong menolong ya. Mungkin di daerah kalian ada masjid yang harus dibersihkan, itu pun salah satu hal yang baik ya, dan termasuk saling tolong menolong membersihkan masjid ataupun halaman ya. Bahkan tolong menolong ini bisa di antara keluarga kita ya. Contohnya misalkan kita saling tolong menolong yaitu di dalam membersihkan rumah ataupun halaman ya, dan sebagainya.
Nah, anak yang suka tolong menolong pasti memiliki banyak teman. Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi anak yang suka tolong menolong. Nah, itulah ya sifat saling menyayangi dan juga saling tolong menolong. Nah, ini harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar ya untuk bisa saling tolong menolong dan juga saling menyayangi, terutama terhadap makhluk ciptaan Allah. Oke, nah itu saja barangkali untuk materi kita di hari ini. Untuk tugasnya yaitu silahkan kalian buka buku halaman 116. Nah, kalian nanti mengisi titik-titik yang ada di sana ya, atau soal yang ada di sana. Lalu jawabannya itu ada di halaman 117 yang paling atas ya. Oke, nah seperti itu. Dan juga jangan lupa kalian pun kerjakan halaman 117-nya yang isilah tabel. Nah ya, dan juga kalian tinggal hanya menjawab benar atau salah. Contoh, satu anak yang penyayang pasti akan banyak musuh. Jawabannya benar atau salah. Nah seperti itu ya. Oke, nah mungkin itu saja barangkali untuk materi dan tugas hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.